Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Delasari dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lanjang Kuning. Di video kali ini, saya akan membahas sub materi besar berjudul Matematika dalam IPA. Ada 3 poin yang akan dibahas di video ini. Poin yang pertama, peranan matematika dalam IPA. Poin kedua, peranan IPA dalam matematika. Dan poin ketiga atau poin terakhir, IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Di poin pertama, tentang peranan matematika dalam IPA. Nah, kita tahu sendiri bahwa matematika adalah ilmu pendukung IPA sebagai dasar perhitungan dan logika. Bahkan, IPA tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Nah, tanpa matematika itu pun sendiri, manusia tidak akan dapat menghitung dan mengetahui jarak bumi ke bulan, jarak matahari ke bumi, dan berapa sih sekeliling bumi itu tersebut. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ilmu matematika adalah gudangnya ilmu dari semua bidang ilmu-ilmu yang ada, termasuk ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu sains, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, contohnya pada masa sekarang ini, tentunya matematika akan semakin berguna di bidang-bidang yang lainnya. Seperti di masa modern sekarang, contohnya dalam pembuatan mesin-mesin, jembatan, bendungan, dan bahkan perjalanan luar angkasa pun tidak akan terlepas dari peranannya matematika itu sendiri. Termasuk ilmu pengetahuan alam yang akan selalu membutuhkan matematika di dalam perkembangannya. Jadi kesimpulannya adalah matematika dalam IPA memiliki peran dan hubungan erat dalam hal bahasa maupun hitungan dan sebagainya. Matematika menjadi dasar perhitungan dan logika untuk mempelajari ilmu yang lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari peranan matematika dalam IPA, selanjutnya poin kedua itu adalah peranan IPA dalam matematika. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah suatu hukum perkumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Nah, IPA tak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Sama seperti yang tadi, matematika pun tidak akan bisa berkembang tanpa adanya IPA. Nah, tanpa teori matematika tentang masalah hanya batas yang bermula dengan Jeffers, Stream, and Jitorlev pada tahun 1830. Dia menyebutkan bahwa mekanika gelombang dari alam yang dikembangkan sejak 1925 dan yang sangat jauh jangkauannya tidak akan tersusun tanpa adanya ilmu matematika dalam IPA atau ilmu IPA dalam matematika. Nah, matematika murni melalui terapannya, matematika terapan memberi imbalan berupa masalah-masalah yang baru yang dapat menyibukkan yang murni dalam beberapa generasi. Nah, jadi gini, matematika itu dapat memberikan masalah, juga dapat menyelesaikan masalah. Jadi IPA itu mempunyai sebuah masalah dan kita menyelesaikan masalah itu dengan ilmu matematika. Itulah ketertarikan antara IPA dan matematika. Jadi kesimpulannya adalah IPA memiliki peranan sebagai pemberi masalah dan matematika yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, matematika terus berkembang karena cenderung matematika adalah masalah dan IPA merupakan salah satu sumber masalah yang paling baik bagi matematika. Nah, subpoin ketiga adalah IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. IPA kuantitatif adalah seperti yang tidak menjawab atau tidak terhitung. Contohnya kayak pertanyaan yang sepertinya sebab akibat, hanya menjawab yang bersifat aktual, misalnya gunung di bulan atau Jupiter memiliki 4 tahun lamanya. Nah,
Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya kasual, diperlukan perhitungan yang seperti kuantitatif. Berarti IPA kualitatif yaitu IPA yang tidak bisa diperhitungkan, sedangkan IPA kuantitatif adalah IPA yang bisa diperhitungkan. Jadi apa sih IPA kuantitatif? IPA kuantitatif adalah IPA yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung dengan menggunakan analisis statistik. Seorang ilmiah Copernicus sampai Galileo merupakan perintis ilmu pengetahuan pada abad ke-17. Nah, dia menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik. Nah, IPA kuantitatif tersebut dapat kita sering dengar dengan sebutan sebagai ilmu pengetahuan alam modern. Nah, sekiranya itu 3 poin-poin singkat yang saya rangkum dari jurnal-jurnal yang ada di internet tentang peranan matematika dalam IPA, peranan IPA dalam matematika, dan IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Sekiranya jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.